Kanada terkenal dengan pegunungan bersalju, hutan yang belum terjamah, danau alami, penduduk yang ramah dan suka menolong. Masa sih? Serta sirup maple-nya yang lezat. Tapi masih ada satu lagi nih yang belum disebutin. Di sana juga ada air tertua di dunia. Pada tahun 2016 lalu, para peneliti mengebor tanah sedalam 3 km, lalu menemukan kolam air kuno di Kidd Mine, Ontario. Air ini diyakini sudah berumur minimal 2 miliar tahun. Bukan air seger tuh. Para ilmuwan mengamati air ini meluap-luap di gua bawah tanah, tepatnya di bawah Canadian Shield atau dataran tinggi Laurentian yang seluas 8 juta kilometer persegi. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu perisai benua terbesar di dunia. Aktivitas tektonik antar lempeng sangat jarang terjadi. Mungkin karena inilah air tersebut tetap tak terjamah sampai sekian lama. Setelah menganalisis airnya, para saintis menemukan larutan gas berupa helium, argon, xenon, dan neon yang belum tercampur dengan zat kimia dari luar. Bahkan ada juga jejak mikroba yang bersumber dari miliaran tahun silam. Penemuan ini menjadi terobosan besar di dunia sains, sehingga kita bisa merunut kembali dunia yang belum terjamah. Kalau air penunjang kehidupan bisa ditemukan berkilo-kilometer di bawah tanah, kemungkinan kita juga bisa menemukan zat yang sama di planet lain, seperti Mars, Saturnus, dan satelit Jupiter. Point Nemo merupakan tempat terjauh dari daratan di bumi. Sebagai tempat yang nggak bisa diakses, jaraknya sangat jauh dari daratan. Sampai-sampai manusia yang berada paling dekat dari situ umumnya astronot. Stasiun Luar Angkasa Internasional mengorbit bumi dari jarak sekitar 400 km. Sementara itu, tempat berpenduduk di bumi yang jaraknya paling dekat dengan Point Nemo terpisah lebih dari 2.687 km di semua penjuru. Karena nama aslinya cukup panjang, tempat ini dijuluki Point Nemo yang didapat dari tokoh Kapten Nemo di cerita 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Nemo berarti tidak ada seorang pun dalam bahasa Latin, yang memang sangat cocok disematkan pada tempat ini. Di situ nggak ada orang sama sekali. Crook Forest terdapat di Gryfino, Polandia. Di sana terdapat 400 pohon pinus bengkok yang ditanam pada tahun 1930-an. Pohon ini melengkung tajam pada sudut 90 derajat dari akar, tapi kemudian tumbuh lurus ke atas lagi. Sebagian dari lengkungannya bisa sepanjang 0,9 sampai 2,7 meter, tapi semua pohon ini tumbuh subur. Malahan ada yang tingginya hampir 15 meter. Pinus bengkok ini dikelilingi oleh hutan pinus yang tumbuh tegak, tapi sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan alasan di balik fenomena ini. Sejumlah teori menyatakan pertumbuhan aneh ini disebabkan oleh kondisi cuaca dan intervensi manusia, tapi nggak ada yang tahu pasti sih. Sungai Hamzah menjadi salah satu sungai terpanjang dan terlebar di dunia. Lokasinya ada di bawah sungai Amazon. Kedalaman sekitar 4 km, aliran sungainya sangat kecil kalau dibandingkan dengan sungai Amazon di atasnya. Debit air sungai Amazon ke Samudra Atlantik kurang lebih 133 juta liter per detik. Sementara sungai Hamzah cuma 3,8 juta liter per detik. Ya, mau gimana lagi kan? Yang penting mengalir sampai jauh. Sungai Hamzah kurang lebih sepanjang sungai Amazon, yaitu sekitar 6.000 km. Tapi lebar sungai ini sudah bikin komunitas sains terbengong-bengong, yaitu 200-400 km. Lebar Amazon saja cuma 1-100 km. Gua kristal ditemukan pada tahun 2000 saat penambang mengalirkan air dari tambang zinc di Chihuahua, Meksiko. Kalau ini negara bagian loh ya, bukan jenis anjing. Nah, di dalam gua cantik ini, para ilmuwan menemukan kristal gypsum yang panjangnya melebihi 10 meter dan diameternya 0,9 meter. Kristal ini sangat murni, hingga para ilmuwan kesulitan memprediksi usianya. Tapi para peneliti yakin ada sampel bakteri berumur 50.000 tahun di dalam salah satu kristalnya. Dikenal sebagai Sungai Lima Warna, Canal Cristales menjadi salah satu fenomena alam paling menakjubkan di seantero Kolombia. Di antara air terjun, kolam, dan guanya, sungai ini jadi primadona. Setiap tahun, antara bulan Juni dan November, sungai ini bisa menghipnotis para pengunjung dengan warna kuning, hijau, biru, hitam, dan merahnya yang cantik, menciptakan ilusi pelangi cair.
Fenomena unik ini dihasilkan dari tanaman merah yang tumbuh di dasar sungai, sedangkan warna lainnya berasal dari bebatuan hitam, ganggang hijau, air jernih, dan pasir kuning, menghasilkan efek mutiara. Warnanya berubah setiap tahun karena pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan sinar matahari. Di hari biasa, dasar sungainya berwarna hijau kusam. Para ilmuwan di Hawaii membuktikan ganggang merah bisa menghasilkan suara di perairan sekitar terumbu karang. Suara ini awalnya diyakini berasal dari snapping shrimp yang keras. Kemudian, para peneliti menggabungkan suara ini dengan kehadiran ganggang dan mulai memantau gelembungnya. Saat berfotosintesis untuk menghasilkan makanan, ganggang ini menghasilkan gelembung kecil yang terkumpul di permukaan tubuh. Ketika gelembungnya terpisah dari ganggang, terbentuklah bunyi ping atau pop. Terumbu karang bisa tercekik dan mati lemas kalau di dekatnya ada terlalu banyak ganggang. Dengan mengetahui fotosintetis alga bisa menghasilkan suara, kita bisa menerapkan langkah pelestarian terumbu karang. Ganggang ini bisa memberikan peringatan dini bagi para ilmuwan, sehingga mereka bisa melindungi area-area yang memang rentan didominasi tumbuhan laut. Setelah hujan lebat dan aktivitas seismik melanda Great Rift Valley di Kenya pada bulan Maret 2018, terbentuk jurang luas di seluruh daratan tersebut. Lebar retakannya mulai dari beberapa meter hingga melebihi 15 meter di beberapa bagian. Bisa dibilang, aktivitas seismik ini telah membelah Afrika menjadi dua bagian. Afrika berada di antara dua lempeng tektonik Nubia dan Somalia, jauh di bawah permukaan bumi. Kedua lempeng ini bergerak ke arah berlainan oleh dorongan mantel aktif, sehingga menghasilkan retakan sangat besar yang bisa kita lihat di permukaan tanah. Benua besar ini akan benar-benar terpisah menjadi dua setelah jutaan tahun. Kalaupun hal ini akan terjadi, kemudian akan terbentuk cekungan laut baru. Eucalyptus deglupta alias pohon pelangi tumbuh di hutan tropis Indonesia, Papua Nugini, dan Filipina. Wah, sudah seperti pohon yang ada di video game atau film fantasi saja ya. Di habitat aslinya, pohon ini bisa tumbuh setinggi 76 meter. Kulit kayunya berwarna hijau, biru cerah, oranye, ungu, dan merah seiring bertambahnya usia. Widih, keriputnya keren juga tuh. Saat potongan kulit kayunya jatuh, warna pohon ini akan berubah dan kulit bagian dalamnya yang hijau cerah akan terlihat. Di perairan Mauritius, di Samudra Hindia nan cantik, ada fenomena alam menakjubkan. Kamu perlu naik pesawat agar bisa menikmati keindahannya dari udara. Fenomena yang terlihat mirip air terjun bawah air ini sebetulnya hanyalah pasir pantai yang terdorong dari landas benua oleh arus air laut, kemudian jatuh ke laut dalam di ujung paling selatan negara tersebut. Sebagian besar perairan laut di sekitarnya cuma sedalam 8-150 meter, tapi kedalamannya turun hingga beberapa kilometer menciptakan ilusi air terjun. Jutaan tahun lalu, landas benua ini belum muncul, tapi baru-baru ini penyebaran dasar laut telah menghasilkan fenomena tersebut. Pohon berjalan di Amazon merupakan salah satu fenomena terunik sekaligus paling membingungkan, karena pohon ini bisa berpindah tempat ke lahan yang paling sesuai untuk mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan. Pohon ini berjalan dengan cara menghasilkan akar baru sebagai pengganti akar tua, sembari mencari tempat yang cukup terpapar cahaya matahari di hutan lebat. Saat akar menanamkan dirinya ke tanah yang baru, pohon akan melengkung menuju akar baru dan meninggalkan akar lama lalu perlahan naik, berpindah ke tempat baru yang cukup terpapar matahari sekaligus bertanah solid. Bisa memerlukan waktu sampai bertahun-tahun. Alasannya, karena pohon ini cuma berpindah sejauh kurang lebih 2 cm setiap hari, atau sekitar 20 meter dalam setahun. Bayangin aja, saat kamu menanam pohon di halaman rumahmu, awalnya ada di sebelah sini, tapi setahun kemudian sudah pindah ke sebelah sana. Kira-kira begitu. Di selatan Costa Rica, ada 300 batu petrosfer yang tersebar di seluruh hutan. Bobotnya bervariasi, mulai dari seberat bola bowling sampai 15 ton. Asal muasal dan fungsi aslinya juga masih jadi tanda tanya. Setelah ditemukan pada tahun 1930-an, batu ini banyak dipindahkan dan diangkut ke tempat lain di seluruh dunia. Kemudian, sebelum tahun 1970-an, batu-batu ini mulai dilestarikan dan dilindungi. Meski sebagian besarnya masih jadi misteri, para arkeolog tahu batu ini terbuat dari batu granodiorite, mirip-mirip seperti batu granit. Kalau memang ada peradaban yang telah membuatnya, bentuk bulatnya yang hampir sempurna itu pasti dihasilkan dari pahatan dengan batu kecil.
Danakil Depression di Ethiopia menjadi tempat yang seolah berasal dari planet lain. Di dalamnya terdapat kolam lava, mata air panas berwarna neon cerah, dan dataran garam nan luas. Suhu di sana juga tercatat paling panas sepanjang tahun, yaitu setinggi 34,4 derajat Celcius. Tempat ini dipenuhi dengan gas beracun dan mata air panas berisi asam. Parahnya lagi, curah hujan tahunannya cuma sampai 200 mm. Danakil Depression juga menjadi salah satu tempat rendah di dunia yang bertengger di ketinggian 125 meter di bawah permukaan laut. Jadi, wajar saja kalau Danakil Depression mengantongi gelar sebagai salah satu tempat yang paling tidak ramah di dunia. Wah, berarti sepi dong. Kuy, kita liburan ke sana.